Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang nahwu dan merupakan lanjutan daripada kemarin. Kalau kemarin itu membahas apa itu kalam, sekarang kita membahas pembagian kalam itu sendiri. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Kalam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf. Nah, untuk huruf itu sendiri diadakan pada suatu kalam untuk menghendaki maknanya. Saya ulangi, kalam itu dibagi menjadi 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf yang dikehendaki maknanya. Nah, untuk perinciannya, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, nanti. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang fi'ilnya dulu. Nah, fi'il ini ada khilaf antara ulama nahwu. Kalau menurut ulama Kufah, fi'il itu ada 4. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar, yang keempat fi'il nahi. Akan tetapi pendapatnya ulama Basrah itu mengatakan kalau fi'il itu hanya ada 3. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang terakhir itu fi'il amar. Tidak mengikut sertakan fi'il nahi. Karena menurut pandangan ulama Basrah, fi'il madi itu hanya kebalikan daripada fi'il amar. Sehingga adanya fi'il nahi itu dicukupkan dengan adanya fi'il amar. Nah, kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim. Apa sih isim itu? Nah, kita bahas qauluhu ismun. Maknahu istilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an kazaidin. Isim menurut ulama nahwu itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak bersertaan dengan zaman. Contohnya Zaidun. Zaidun ini menjadi kalimat isim, dia itu memiliki makna pertama Zaid, yang kedua dia tidak memiliki zaman. Nah, zaman itu ada 3, madi, mudhari', amar. Nah, mudhari' itu dibagi menjadi 2 zamannya, bisa istiqbal, bisa hal. Untuk isim itu tidak memiliki zaman. Zaidun ya sudah, hanya sebatas Zaidun. Wa hukmuhu al-i'rab, sedangkan hukum daripada kalimat isim itu mu'rab, bisa berubah-ubah sesuai sehul kalam, sesuai tarkibnya. Seperti contoh ja'a Zaidun. Nah, Zaidunnya terbaca rofa. Atau juga marortu bi Zaidin. Nah, ini Zaidnya terbaca jer dengan adanya kasroh yang kemasukan huruf jer ba. Atau ro'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Nah, Zaidannya itu terbaca nasob
Karena status daripada kalimat isim itu bisa berubah-ubah, maka dihukumi mu'rab. Wa ma ja'a minhu mabniyan fahuwa ala khilafil asli. Dan ketika ada kalimat isim yang memiliki hukum mabni, maka itu berbeda daripada hukum asalnya. Jadi ada beberapa kalimat isim yang hukumnya mabni, seperti isim maksur dan juga isim mangkus. Contohnya al-fata. Al-fata itu maknanya pemuda. Ya, al-fata itu huruf akhirnya berupa alif layyinah. Karena alif secara hukum kaidah Arab itu tidak bisa menerima harokat, sehingga baik dalam tarkib rofa, nasab, jer, dia itu tetap menggunakan fathah sebelum alifnya. Kalau dicontohkan, ja'a al-fata, telah datang seorang pemuda, atau ro'aitul fata, saya melihat seorang pemuda, atau marortu bil fata, saya telah berpapasan dengan seorang pemuda. Lah, hukum lafadz al-fata itu mabni, tidak bisa berubah. Selanjutnya adalah fi'il, pembahasan fi'il. Fi'il itu apa? Qauluhu fi'lun maknahu lughatan al-hadasu kadurbi wal qatli. Secara bahasa, fi'il itu memiliki arti hadas atau sebuah pekerjaan. Umpamanya kadurbi, seperti halnya memukul. Atau qatlu, yaitu membunuh. Memukul ataupun membunuh itu adalah sebuah pekerjaan. Wa istilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha muktaronatan bi ahadil azminati as-salasati wad'an wa dzalika kaqoma. Nah, mitul ulama ahli nahwu, fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan juga besertaan dengan salah satu zaman yang ada tiga. Seperti contoh lafaz koma. Koma itu fi'il mati, memiliki zaman mati. Artinya koma berdiri. Nah, karena dia itu besertaan dengan zaman, maknanya bukan hanya berdiri, akan tetapi sudah berdiri. Fa innahu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa huwa al-qiyamu waqtaronat bi zamanil mati. Karena sesungguhnya lafaz koma itu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, yaitu berdiri dan juga bersamaan dengan zaman mati. Masdar daripada koma itu qiyam, artinya berdiri. Kalau koma itu fi'il madi sehingga memiliki zaman madi, artinya telah berdiri atau sudah berdiri. Wayad ribu, dan juga termasuk kalimat fi'il itu yadribu. Yadribu ini fi'il mudhari. Fa innahu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa huwa ad-durbu waqtaronat bi zamanin hali wal istiqbal. Lafaz yadribu ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, yaitu sebuah pekerjaan memukul dan juga bersamaan dengan zaman hal dan istiqbal. Yadribu itu maknanya sedang memukul ataupun akan memukul. Kalau sedang itu fi'il mudhari'nya bermakna hal. Kalau yadribu fi'il mudhari' ini zamannya istiqbal, maka artinya akan. Istiqbal itu yang akan datang. Yadribu akan memukul.
Kalau yadribu yang hal itu artinya yadribu sedang memukul. Selanjutnya wa idrib fa innahu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa huwa ad-durbu waqtaronat bi zamanil hadi. Selanjutnya lafaz idrib. Lafaz idrib ialah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, yaitu memukul dan juga bersertaan dengan zaman hal. Nah, karena status daripada idrib itu fi'il amar, sedangkan fi'il amar itu hanya memiliki zaman hal, maka arti daripada idrib itu sedang berlangsung. Artinya idrib itu sebuah perintah untuk memukul. Pukullah dia. Maka pemukulan ini karena sedang berlangsung maka zamannya. Wa hukmuhu al-bina'u. Sedangkan hukum daripada kalimat fi'il itu mabni. Kalau kalimat isim itu hukum asalnya adalah mu'rab, maka fi'il untuk kalimat fi'il itu hukum asalnya mabni. Wa ma ja'a minhu mu'raban fa huwa ala khilafil asli. Dan fi'il yang berstatus mu'rab maka hukumnya itu tidak sesuai dengan hukum yang awal. Kemudian harfun, apa yang dikehendaki dengan kalimat huruf? Qauluhu harfun fa maknahu lughatan at-tarafu bi fathir ra'i. Wa amma maknahu istilahan wa huwa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha wa lam taktarin bi zamani kamin bi kasril mim. Makna daripada kalimat huruf secara bahasa adalah at-taraf. At-taraf itu pinggir. Sedangkan menurut ulama ahli nahwu, kalimat huruf itu adalah kalimat yang menunjukkan makna untuk kalimat lain dan juga tidak bersamaan dengan zaman. Contohnya min dengan dikasroh pembacaan mimnya. Kita tahu bahwa kalimat huruf itu didatangkan hanya untuk yang dikehendaki adalah makna. Fa innaha kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha wa huwa al-ibtida'u maksudnya. Karena sesungguhnya kalimat huruf itu adalah kalimat yang menunjukkan makna untuk kalimat yang lain. Yang mana kalimat min daripada kalimat huruf itu bermakna ibtida. Seperti contoh min zaidin. Min zaidin itu maknanya dari Zaid. Nah, lafaz min pada contoh min zaidin itu menunjukkan makna ibtida yang mana min ini statusnya menjadi bagian daripada si Zaid. Wa hadza la yufhimu minha illa bindimami ma ila ghairiha. Nah, ketika demikian maka kalimat huruf yang bercontoh min ini tidak bisa dipaham kecuali dengan menggabungkan pada kalimat yang lain. Seperti contoh tadi min zaidin. Ketika hanya sebatas minnya saja itu tidak bisa untuk dipahami. Coba bayangkan min itu maknanya ibtida atau dalam arti Indonesia itu dari. Kalau ada lafaz hanya minnya saja dari, nah ini tidak bisa dipahami sama sekali. Nah, paham ya? Wa hukmuhu albina, sedangkan huruf wa hukmuhu albina, sedangkan hukum asal daripada kalimat huruf itu mabni. Qauluhu ja'ali maknan ay wudi'a liyadulla ala makna kamin
fa innaha tadullu alal makna fahuwa al-ibtida, yaitu kalimat huruf harus disandarkan pada kalimat lain supaya menunjukkan makna. Seperti halnya min yang sudah kita bahas tadi. Sesungguhnya min itu menunjukkan makna, yang mana makna daripada min itu ibtida. Ibtida itu permulaan. Nah, sampai di sini paham ya? Oke. Yang merasa belum paham atau yang lain boleh bertanya di dalam komentar. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah ataupun yang kurang jelas, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.